Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iza Aprianti, yaitu perwakilan dari kelompok 3 pada mata kuliah statistik. Adapun kelompok 3 itu sendiri terdiri dari 3 orang anggota. Yang pertama, dengan saya sendiri atas nama Iza Aprianti, dan yang kedua yaitu dengan rekan laki-laki saya yang bernama Khairul Watani, dan yang ketiga yaitu rekan perempuan saya yang bernama Hulusi Rodia. Kami merupakan mahasiswa semester 5 pada program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia di Universitas Nahdlatul Ulama Mataram. Adanya video ini yaitu untuk memenuhi tugas pada mata kuliah statistik yang diampu oleh salah satu dosen kami, yakni Bapak Muhammad Hipni MPD. Adapun materi yang akan kami presentasikan pada kesempatan kali ini adalah teknik penarikan sampel. Dalam materi ini ada beberapa hal penting yang akan kami sampaikan terkait materi teknik penarikan sampel tersebut. Di antaranya adalah yang pertama, pengertian teknik penarikan sampel. Yang kedua adalah mengenai pengertian populasi dan sampel. Yang selanjutnya adalah macam-macam teknik sampling, dan yang terakhir adalah rumus penarikan sampel. Langsung saja, untuk pembahasan pertama dalam materi teknik penarikan sampel ini, kami akan menyampaikan apa itu teknik penarikan sampel. Teknik penarikan sampel menurut Margono pada tahun 2004 ialah cara untuk menentukan sampel yang jumlahnya sesuai dengan ukuran sampel yang akan dijadikan sumber data sebenarnya, dengan memperhatikan sifat-sifat dan penyebaran populasi agar diperoleh sampel yang representatif. Selanjutnya adalah alasan mengapa para peneliti menggunakan sampel pada penelitiannya. Yang pertama yaitu karena objek yang diteliti sifatnya mudah rusak. Artinya, jika dilakukan pengamatan terhadap objek secara keseluruhan, maka hal tersebut hanya akan menimbulkan kerusakan terhadap objek. Yang kedua yaitu objek yang diteliti sifatnya diasumsikan homogen atau seragam. Artinya, cukup hanya dengan mengamati sebagian dari objek, maka karakteristik objek secara keseluruhan dapat diketahui. Alasan ketiga yaitu karena untuk meneliti sebuah objek dalam populasi secara fisik merupakan sesuatu yang mustahil dilakukan. Dan alasan yang keempat adalah karena untuk menghemat biaya, waktu, tenaga, dan peralatan. Pembahasan selanjutnya yaitu beberapa istilah yang berhubungan dengan penarikan sampel. Istilah yang pertama yaitu populasi. Populasi adalah keseluruhan elemen atau unit elementer, unit penelitian atau unit analisis yang memiliki karakteristik atau ciri tertentu yang dijadikan peneliti sebagai objek penelitian. Pengertian populasi tidak hanya berkenaan dengan siapa, tetapi juga berkenaan dengan apa. Istilah elemen, unit elementer, unit penelitian, atau unit analisis yang terdapat pada definisi tentang populasi tersebut merujuk pada siapa yang akan diteliti atau unit di mana pengukuran dan inferensi dilakukan. Apakah itu individu, kelompok, atau organisasi? Istilah selanjutnya yaitu sampel. Sampel adalah bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu, sehingga dapat mewakili populasinya. Pembahasan selanjutnya yaitu teknik sampling, yang dimana teknik sampling ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama probability sampling dan yang kedua non-probability sampling. Probability sampling adalah penarikan sampel secara acak dan objektif.
Dalam artian, teknik ini tidak didasarkan pada subjektivitas peneliti, sehingga setiap anggota populasi memiliki kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Sedangkan non-probability sampling ialah penarikan sampel yang dilakukan dengan pertimbangan-pertimbangan peneliti, sehingga teknik ini membuat tidak semua anggota populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk terpilih sebagai sampel. Untuk selanjutnya yaitu jenis-jenis dari kedua bagian teknik sampling. Yang pertama yaitu jenis probability sampling. Probability sampling terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama, simple random sampling atau sampling acak sederhana. Simple random sampling ini adalah sampel yang dilakukan sedemikian rupa sehingga setiap satuan sampling yang ada dalam populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih ke dalam sampel. Dikatakan sampling acak sederhana karena pemilihan sampel dilakukan tanpa unsur kesengajaan dengan proses yang sederhana. Jenis yang kedua yaitu stratified random sampling atau sampling acak berstrata, yaitu penarikan sampel secara acak dari sub-sub populasi yang disebut strata. Teknik sampling seperti ini dilakukan bila populasi terdiri dari unit-unit elementer yang tidak seragam atau heterogen. Yang ketiga yaitu sampel acak bergugus atau cluster random sampling, yaitu penarikan sampel di mana unit samplingnya adalah kumpulan atau kelompok atau gugus dari elemen yang merupakan unit observasi. Yang kedua yaitu jenis-jenis dari non-probability sampling. Jenis-jenisnya yaitu yang pertama, accidental sampling, yaitu sampling yang diambil secara spontanitas, artinya siapa saja yang secara tidak sengaja bertemu dengan peneliti dan sesuai dengan karakteristik yang dikehendaki peneliti, maka objek tersebut dapat dijadikan sampel. Yang kedua yaitu snowball sampling atau sampling bola salju, yaitu teknik penarikan sampel yang mula-mula jumlahnya kecil kemudian membesar, ibarat bola salju yang menggelinding dan lama-kelamaan menjadi besar. Yang ketiga yaitu purposive sampling atau sampling purposive, yaitu teknik penarikan sampel yang dilakukan berdasarkan karakteristik yang ditetapkan terhadap elemen populasi yang disesuaikan dengan tujuan atau masalah penelitian. Pembahasan terakhir yaitu mengenai rumus penarikan sampel. Di sini kita menggunakan rumus dari Cohran, yang dimana rumusnya yaitu No sebagai lambang besar sampel tahap pertama sama dengan T kuadrat sebagai lambang besarnya Z sesuai dengan tarif signifikan sama dengan 0,05 sedangkan Z sama dengan 1,96 dikali P sebagai lambang besar populasi klasifikasi dikali Q sebagai lambang 1 kurang P per D kuadrat, yaitu sebagai lambang besarnya kekeliruan sampel yang diperkirakan dalam hal ini adalah 10%. Sedangkan rumus koreksi N yaitu N sebagai lambang besarnya sampel sama dengan No, yaitu lambang besar sampel tahap pertama per 1 ditambah No per N sebagai lambang besarnya populasi. Karena pembahasan tentang teknik penarikan sampel telah selesai, saya mewakili kelompok 3 mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dosen dan teman-teman semua dimanapun berada. Jika ada kesalahan penyampaian, mohon dimaafkan karena itu murni dari kekurangan pemahaman saya pribadi. Terima kasih dan sampai jumpa di presentasi selanjutnya. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.